A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan semuanya. Kembali lagi bersama saya. Ini adalah tugas video G6 saya dengan judul konten analisis. Mari ikut saya untuk menjelaskan tentang konten analisis tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan konten analisis adalah proses menganalisis dan mengevaluasi konten secara mendalam untuk memahami makna, struktur, dan karakteristiknya. Konten analisis juga untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi yang terkandung dalam konten tersebut. Untuk metode konten analisis melibatkan pengumpulan, pengodean, dan interpretasi data dari berbagai sumber konten seperti teks, gambar, audio, dan video. Analisis konten dapat digunakan dalam berbagai bidang termasuk penelitian akademik, pemasaran, media sosial, dan pengembangan produk. Ada beberapa tujuan dari konten analisis. Yang pertama yaitu mengenali tren dan pola dalam konten. Yang kedua yaitu mengidentifikasi perspektif dan bias yang berbeda. Yang ketiga yaitu memeriksa konten dan implikasi pesan. Tujuan yang keempat yaitu mengevaluasi aktivitas pesan komunikasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan wawasan tentang sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai. Selanjutnya yaitu tahapan analisis konten. Jadi ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu kita menentukan tujuan dan ruang lingkup. Untuk tujuan dan ruang lingkup ini kita dapat tentukan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan identifikasi jenis pesan atau teks yang ingin dianalisis. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Kita mengumpulkan pesan atau teks yang relevan dari sumber yang dipilih dan kita pastikan sampel yang representatif untuk tujuan penelitian. Untuk langkah yang ketiga yaitu pembuatan unit analisis, yaitu kita tentukan unit analisis yang akan dikodekan seperti kata, kalimat, atau karakter. Langkah yang keempat yaitu pengembangan skema pengkodean, yaitu kita kembangkan satu set kategori atau tema untuk menggunakan konten dan kita pastikan kategori jelas dan dapat dibedakan dan saling eksklusif. Untuk langkah yang kelima yaitu pengkodean, yaitu kodekan konten ke dalam kategori yang telah ditentukan dan gunakan pedoman pengodean yang jelas untuk memastikan keandalan. Untuk langkah yang keenam yaitu analisis data. Kita gunakan teknik statistik atau kualitatif untuk menganalisis data yang dikodekan dan kita identifikasi tren, pola, dan makna yang disignifikan. Untuk langkah yang terakhir yaitu penafsiran dan pelaporan. Kita tafsirkan hasil analisis dan kita kembangkan kesimpulan yang didukung oleh data dan kita jelaskan metode penelitian dan keterbatasannya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk kita menganalisis konten analisis. Jadi terdapat dua cara. Yang pertama yaitu analisis kualitatif, yaitu kita membaca dan memahami isi teks secara menyeluruh, mengidentifikasi tema, pola, dan kategori yang muncul, menginterpretasikan makna teks berdasarkan konteks dan kerangka teoritis. Kita menggunakan teknik analisis kualitatif seperti analisis tematik, growth theory, atau analisis naratif. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif, yaitu mengubah konten teks menjadi data numerik. Kita melakukan perhitungan statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren. Kita menggunakan teknik analisis kuantitatif seperti analisis frekuensi, analisis korelasi, atau analisis regresi. Selanjutnya yaitu apa saja sumber konten yang digunakan dalam metode konten analisis. Dalam metode analisis konten terdapat beberapa sumber konten yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu dokumentasi teks. Dokumen teks seperti artikel, laporan, buku, blog, dan publikasi ilmiah dapat menjadi sumber konten yang berharga untuk analisis konten. Yang kedua yaitu media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube menyediakan beragam konten yang dapat dianalisis, termasuk posting, komentar, foto, dan video.
Yang ketiga yaitu survei dan wawancara. Survei dan wawancara dengan responden dapat menghasilkan data yang relevan untuk analisis konten. Jawaban dari pertanyaan survei atau transkrip wawancara dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola atau tema tertentu. Yang keempat yaitu arsip dan basis data. Arsip berita, basis data jurnal, dan sumber daya elektronik lainnya dapat menjadi sumber konten yang berharga untuk analisis konten. Yang kelima yaitu dokumen visual. Selain teks, dokumen visual seperti gambar, infografis, dan grafik juga dapat digunakan dalam analisis konten. Yang keenam yaitu data sensor. Data sensor seperti data cuaca, data GPS, data keuangan, dan data lingkungan lainnya dapat digunakan dalam analisis konten untuk mengidentifikasi tren atau pola tertentu. Dan yang terakhir yaitu data historis. Data historis seperti catatan sejarah, arsip perusahaan, dan data sejarah lainnya dapat digunakan untuk analisis konten yang melibatkan aspek waktu. Dan yang terakhir yaitu data publik. Data publik seperti data pemerintah, data demografi, dan data ekonomi dapat digunakan dalam analisis konten untuk memahami konteks sosial, politik, atau ekonomi. Jadi untuk sumber-sumber ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam analisis konten. Tergantung pada tujuan dan lingkup penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tips untuk melakukan analisis konten. Yang pertama yaitu pastikan kita memiliki pertanyaan penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua yaitu pilih sampel konten yang representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Yang ketiga yaitu kita kembangkan kategori dan kode yang komprehensif dan mudah digunakan. Dan yang keempat yaitu lakukan analisis data secara sistematis dan cermat. Dan yang kelima yaitu gunakan software analisis konten jika kemungkinan. Dan terakhir yaitu dokumentasi proses analisis kita dengan baik. Selanjutnya yaitu manfaat analisis konten. Jadi ada beberapa manfaat analisis konten. Yang pertama yaitu kita dapat digunakan untuk menganalisis berbagai jenis teks. Yang kedua yaitu memungkinkan peneliti untuk memahami makna teks secara mendalam. Yang ketiga menjadikan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu materi terakhir saya tentang kekurangan analisis konten. Kekurangan analisis konten yang pertama itu prosesnya dapat memakan waktu dan memakan waktu. Yang kedua itu memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus. Yang ketiga itu interpretasi data dapat berbagai subjektif. Dan yang keempat yaitu hasil mungkin tidak general. Dan yang keempat yaitu hasilnya mungkin tidak generalizable. Baik teman-teman, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.